Ketika para penguasa mulai sadar betapa bodohnya kita kehilangan ratusan triliun tiap tahun, muncul ide, entah cerdas, nekat, atau sarkas. Gimana kalau kita bikin kasino sendiri? Seketika, dari rumah ibadah dan layar-layar TV dakwah pada teriak haram. Laknat, hancurnya moral bangsa. Kita ini bukan Las Vegas. Tapi kok Singapura dan Kamboja ekonominya hidup gara-gara judi? Kita yang munafik, apa murni bego aja nggak bisa baca peluang? Kita itu negara religius sekali. Tapi perputaran uang judi online di Indonesia tahun 2024 tembus 900 triliun rupiah. Pertanyaannya, buka kasino ini langkah cerdas biar duitnya nggak lari keluar atau ini cuman ide goblok yang emang agenda untuk bikin Indonesia makin hancur lebur? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Gitu, jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah, kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Nah, ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah, tentunya ini juga kita semua sih, Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu, Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non-pajak. Ada sebuah negeri yang setiap pagi membuka hari dengan ceramah tentang akhlak. Setiap siang menggema adzan dan tausiah di televisi. Setiap malam ada razia penyakit masyarakat, tapi diam-diam dari balik layar ponsel dan VPN, rakyatnya menyetor 200 triliun rupiah per tahun ke Kamboja. Iya, Kamboja negara yang bahkan tidak punya Gojek, tapi punya sistem judi online yang disembah banyak orang Indonesia. Negara yang tidak sibuk debat halal haram, tapi tenang memanen dosa digital yang kita kirim dari balik kamar. Sebuah bangsa yang di atas mimbar ribut soal moral, tapi rela jadi ATM berjalan buat kasino Singapura. Kita ini seperti maling teriak maling, sibuk membakar kebobrokan moral, padahal dompet kita ikut nyetor. Dan sekarang, ketika para penguasa mulai sadar betapa bodohnya kita kehilangan ratusan triliun tiap tahun, muncullah sebuah ide, entah cerdas, nekat, atau sarkas. Gimana kalau kita bikin kasino sendiri? Seketika, dari pojok-pojok masjid, layar-layar TV dakwah, sampai grup WhatsApp keluarga, suara nyaring menggema, haram, laknat, hancurnya moral bangsa, kita ini bukan Las Vegas. Tapi pertanyaannya, moral siapa yang masih utuh kalau tiap hari kita rela jadi budak ekonomi tetangga? Apa gunanya menolak maksiat legal di dalam negeri kalau maksiat liar dari luar justru kita pelihara sendiri? PPATK mencatat 200 triliun rupiah hilang, bukan buat infrastruktur, bukan buat pendidikan, bukan buat kesehatan. Itu setara membangun 10 jembatan Selat Sunda atau membiayai kuliah 40 juta mahasiswa. Tapi uangnya kabur, mengalir deras ke kantong bos-bos predator yang tertawa sambil minum wine di penthouse Phnom Penh sambil menonton kita ribut tentang jati diri bangsa. Tahukah kamu bahwa Jakarta, kota yang hari ini penuh billboard dakwah, pernah jadi rumah bagi kasino legal, bukan gosip, bukan mitos. Tahun 1960-an, di bawah kepemimpinan Ali Sadikin, gubernur yang lebih peduli hasil daripada debat halal haram, Jakarta membuka pintunya lebar-lebar untuk industri hiburan, termasuk kasino. Ali Sadikin sadar, saat itu Jakarta bukan cuma kekurangan dana, tapi juga keberanian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, saat itu, cuma 25 juta rupiah sebulan, alias cuma cukup buat beli kapur, tulis sama bensin dinas. Lalu kasino dibuka, dan boom, APBD langsung melejit jadi 200 miliar rupiah per bulan. Kalau disetarakan hari ini, uangnya dipakai bangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan gedung kesenian. Jakarta tumbuh, ekonomi berdenyut. Moral masih ada, tapi dengan wajah yang lebih realistis. Tapi tahu nggak kenapa proyek ini akhirnya mati? Bukan karena bangkrut, bukan karena korupsi, tapi karena tekanan moral, aksi demo di mana-mana. Panggung politik mulai terisi oleh ormas-ormas vokal, dan tekanan itu memaksa sang gubernur berhenti. Kasino ditutup, pajak hilang, dana pembangunan ambruk. Ironisnya, mereka yang dulu demo, hari ini antre bayar pajak ke Singapura. Lucu kan? Kita marah kalau ada kasino di Jakarta, tapi bangga kalau bisa posting story, menang jackpot dari Marina Bay, Munafik Level, Sultan. Sekarang, mari bandingkan. Singapura, negara mungil yang tak punya gunung, sawah, atau hasil bumi. Tapi mereka punya satu hal, akal sehat ekonomi. Mereka membangun kasino mega, tapi warga lokalnya dilarang main kecuali bayar tiket masuk 2 juta rupiah sekali jalan. Tujuannya, supaya nggak jadi candu buat rakyatnya sendiri. Dan hasilnya, Singapura panen turis. APBN-nya sehat, negaranya kaya, rakyatnya tetap waras. Sementara kita masih sibuk jadi pahlawan moral yang gigit jari lihat duit rakyat Indonesia masuk ke APBN negara orang. Indonesia itu seperti pacar yang setia. Setia menyetor uang ke pelakor bernama Singapura. Dan yang lebih bahaya lagi, judi online. Bukan di hotel mewah, bukan di gedung marmer, tapi di genggaman tangan. Bisa dimainkan oleh sopir truk, ibu-ibu rumah tangga, bahkan anak SMP pakai pulsa. Kasino itu elit, perlu tiket pesawat, perlu hotel. Tapi judi online masuk ke otak rakyat yang nggak siap tanpa izin. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa angka kemiskinan terus naik? Kenapa banyak orang jual motor buat top up chip? Kenapa ekonomi bocor dari bawah? United Arab Emirates, negara super konservatif, yang dikepalai pangeran berjubah dan imam berfatwa, hari ini mulai buka kasino, bukan karena mereka liberal, tapi karena mereka logis. Mereka sadar, lebih baik dapat
devisa dari turis daripada berdiri jadi polisi moral yang nanti jadi miskin. Sekarang mari kita renungkan. Kita ini seperti orang yang terjebak dalam lingkaran setan. Menolak kasino karena takut moral hancur. Tapi diam-diam kita sponsor utama kasino luar negeri. Teriak haram di Twitter. Tapi habis itu isi saldo chip tengah malam. Ironinya, Singapura pakai uang kita buat bangun sekolah. Sementara kita pakai uang kita buat demo di depan balai kota sambil teriak haram. Atau jangan-jangan yang teriak haram itu bisa jadi orang bayaran Singapura. Biar bisnis judi Singapura nggak ada saingan. Karena bisnis judi ini emang sangat menjanjikan dan untungnya gede. Masa kia yang demo-demo itu nggak dapat bayaran? Jadi, apa solusinya? Apakah kita akan terus menutup mata, pura-pura suci, sementara ratusan triliun rupiah mengalir deras ke luar negeri setiap tahun? Apakah kita akan terus menulis status judi itu haram, sambil diam-diam transfer pulsa buat beli chip tengah malam? Mau? Nggak percaya ya, terserah. Data perputaran judi online tembus 900 triliun di tahun 2024. Apa kurang bukti? Mau sampai kapan munafik? Sekarang, apakah sudah saatnya kita berhenti jadi pengecut moral dan mulai jadi pemikir strategis? Bukan berarti kita harus melegalkan dosa, tapi mungkin kita bisa mengelola godaan dengan aturan seketat jerat hukum. Singapura aja bisa, dan rakyat di sana gak ada yang kecanduan judi selama regulasinya jelas. Kasino hanya untuk turis asing, dengan syarat ketat, pajak tinggi, dan semua pendapatan dialokasikan transparan untuk bangun sekolah, rumah sakit, internet, cepat di desa, atau subsidi pangan. Negara dapat duit, rakyat dapat manfaat, moral tetap diawasi. Bukan kebablasan, tapi keberanian untuk ngatur realita. Karena dunia ini nggak pernah hitam putih. Dan seringkali, yang haram bukan permainannya. Tapi ketika negara membiarkan rakyatnya dikuras tanpa perlindungan, pilihan ada di tangan kita. Terus jadi budak ekonomi, negara tetangga, atau mulai mainkan kartu kita dengan cerdik, bukan dengan emosi, tapi dengan strategi. Kalau bangsa lain bisa dapat untung dari kelemahan manusia, kenapa kita malah miskin karena merasa lebih suci? Gimana pendapatmu tentang kasino legal di Indonesia? Kamu setuju atau enggak? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.